Halo guys, jumpa lagi di Putra Talenta Channel. Pada kali ini gue mau nge-review laptop-laptop yang di range harga 5 jutaan sampai 7 jutaan. Ya, karena kalau dilihat-lihat sih harganya mirip-mirip guys ya. Di range harga 5 jutaan itu udah dapat Core i3, Ryzen 3, bahkan yang seri-seri Core i5 Gen 12 pun juga udah ada guys. Oke, buat yang mau tahu, buat yang mau cek bedanya apa aja, plus minusnya apa aja, pantengin terus channel gue, oke? Nih ya, karena dari di seri HP, dari seri Acer, dari seri Asus, dari seri Lenovo tuh macam-macam guys, mirip-mirip. Ada yang i3, ada yang Ryzen 3, ya, ada yang Ryzen 5 pun juga ada. Speknya, RAM-nya, sama storage SSD-nya tuh juga mirip-mirip. Ada yang RAM 8 GB, ada yang 4, ada yang 16, SSD-nya pun ada yang 256, ada yang langsung 512, ada yang touchscreen, ada yang non touch. Nah, biasanya kalau di kayak gini tuh apa sih yang bikin beda? Pada bingung nggak kira-kira konsumen atau calon pembeli itu pada bingung nggak bedanya tuh apa aja? Nah, oke. Ini mau kita ulas guys. Ini mau kita ulas. Sebenarnya dari range harga 5 sampai 7 jutaan tuh lebih worth it yang mana sih? Lebih mau beli yang mana sih? Ya. Nih, kalian mau kita ulas yang mana dulu nih guys? Nih, kalau misalnya sebenarnya tergantung ke kebutuhan laptop, kebutuhannya. Kakaknya tergantung ke kebutuhannya. Kalau misalnya kebutuhannya buat editing, terus kayak buat desain, buat ngegame ya. Ya sebenarnya Ryzen 5 itu udah worth it guys. Ryzen 5 itu kalian udah dapat harga di 7 jutaan. 7 jutaan itu udah dapat Ryzen 5 nih. Contohnya seperti Acer yang ini. Acer yang ini ya, ini udah DDR5. Tuh ya, kalian bisa lihat ini range harganya di kisaran 7.699.900. Kalian udah dapat RAM 8 dan SSD-nya 512. SSD-nya pun udah dapat yang NVMe. NVMe tentunya lebih cepat daripada yang biasa. Ya. Dan dia apa? RAM-nya DDR5. Dia udah DDR5. Oke, dibandingin yang seri-seri sebelumnya itu masih DDR4. Nah, itu ngomongin kelebihannya. Kalau ngomongin kekurangan ini guys, kalau ngomongin kekurangannya, DDR5 itu non upgradable. Artinya apa? Seri-seri yang DDR5 ini nggak bisa di-upgrade RAM-nya. Ya, jadi kalian mau nggak mau ya harus RAM-nya 8 GB aja. Tuh, kemampuan dia cuman dimentok di 8 GB, cuman DDR5. Tapi kalau misalnya lawan DDR4 yang RAM 16 GB menang mana? Kalau gue pribadi sih ya, kalau gue pribadi tetap megang yang DDR5 guys. Karena apa? Speednya juga ada beda. Speed antara DDR4 dan DDR5 itu beda guys. Lumayan bedanya. Tuh, makanya kalau kalian ada budget di harga 6 jutaan, udah dapat yang DDR5 apalagi buat editing dan udah dapat Ryzen 5, ya Ryzen 3 dan Ryzen 5 tuh mirip-mirip harganya. Nih. Ini yang 5699. Ini gua ambil yang harganya yang lebih murah, harganya yang lebih terjangkau. Kalau misalnya dari seri-seri lain, ya seri-seri lain bahkan ada yang harganya 6 jutaan baru dapat Ryzen 3. Ya, 6 jutaan baru dapat Ryzen 3. Bentar, gua mau cek deh, ada nggak yang Ryzen 3 harga 6 jutaan? Oh, ini Ryzen 5 juga. Nih, ini kalau yang dari seri SP, ya yang dari seri SP ini Ryzen 5. Benar Ryzen 5, tapi dia Ryzen 5-nya yang 5000 series. Dia Ryzen 5-nya yang 5000 series. Kalau dibandingin dengan brand Acer, yang tadi yang barusan buat kasih lihat, ini udah 7000 series. Ya, ini udah 7000 series. Tuh, ini udah DDR5. Sedangkan ini dia masih DDR4. Ya, tergantung kalian pilihannya mau yang mana. Brand sih ya kalau gue pribadi sama aja lah sebenarnya, mau Acer, HP, Asus, Lenovo tuh sama aja guys. Tuh tergantung ke selera, tergantung ke keinginan. Biasanya kalau udah dari awal pengennya Lenovo ya udah Lenovo terus. Padahal yang Acer, yang HP tuh ngeluarin produk yang harga lebih terjangkau dan lebih murah. Ya kayak gitu. Kalian bebas mau ambilnya yang mana. Oke. Nah. Itu yang seri-seri yang Ryzen 5 di harga 7 jutaan, 6 juta, 7 jutaan. Kalau kalian mau cek lagi dari brand-brand lain,
dari brand-brand lain itu ada juga Asus. Ini yang seri di bawahnya nih. Ini yang tadi yang Asus Ryzen 3 gue punya. Bentar, Asus Ryzen 3. Asus Ryzen 3. Hah? Asus Ryzen 3 nggak ada? Oh ini nih. Ini kebetulan belum di display. Ini gue jual yang Asus Ryzen 3, kemasannya sih standar sih ya, sama kayak Asus yang lain. Ini 5 jutaan. Oke, 5 jutaan. Itu juga sama dari brandnya Asus sama SP. Oke. Nah, malah kalau dari Lenovo ini udah dapet. Oh, ini masih dapet malah. Harganya nanggung dikit. Ini masih N series. N series itu apa guys? N series itu Celeron dual core dan tentunya di bawah Core i3. Dan tentunya lagi speednya juga lebih lemot, juga lebih rendah. Ya, ini Lenovo yang Core i3. Kan kalau misalnya mau di compare lagi yang harga-harga yang mirip-mirip nih. Ini 4899. Kalau dari brand lain, nah ini nih. Dari brand lain lagi-lagi ke HP. Lagi-lagi ke HP, ini serinya N200. N200 ini speednya ini lebih cepat dari yang tadi nih, dari yang N6000. Itu lebih cepat. Cuman tetap dia didesain nggak lebih cepat daripada Core i3. Mau itu yang sekarang yang beredar di pasaran itu i3-nya selama-lamanya yang generasi 11. Ya, selama-lamanya yang generasi 11. i3 1115 Gen 4, kalau yang Gen 12 15U, kalau yang 13 15U. Ya, itu lebih cepat tetap yang i3 meskipun masih Gen 11. Padahal keluarnya lebih lamaan yang i3 Gen 11 ketimbang yang N series ini. Ini N series banyak, ada yang N100, ada yang N200. Tuh. Cuman minusnya apa? Nih kalau kayak gini, minusnya storage-nya nggak bisa di-upgrade. Ya, minusnya storage-nya nggak bisa di-upgrade. Oke, jadi kalau kesimpulannya, ya asik, kita ngomongin kesimpulan guys. Jadi kalau kesimpulannya, mau di range harga 5 juta, 6 juta, 7 juta, sebenarnya laptop itu ya udah oke semua ya. Udah bagus semua, cuman baik lagi ke kebutuhan teman-teman semua. Ya, kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman carinya cuma emang buat office aja, buat standar aja, buat pengolahan data aja, ya mendingan ambilnya dari Intel tuh. Core i3 udah dapat, Core i5 udah dapat nih. Kalau budgetnya 7 juta gitu kan, agak lebar lah. Nah, ini udah dapat yang Core i5. Tuh, udah dapat Core i5. Cuman kalau misalnya kalian range harganya di 4 juta 5 jutaan, nanggung nambahin dikit udah dapat Core i3. Core i3 sekarang juga udah harganya pada terjangkau semua ya. 5 juta juga udah dapat guys. Kalau dulu kan terakhir setahun atau 2 tahun yang lalu agak lumayan tinggi, 6 jutaan harganya. Tuh. Kalau misalnya buat grafis, kalau grafis jangan atau jangan sih, disaranin mendingan ambilnya yang Ryzen. Ngambilnya seri Ryzen 3 itu udah minimal banget sekarang. Ryzen 3-nya 5000 series. Ya 5000 series itu yang kayak gini nih. Yang dari HP ini 5000 series sudah dapat. Harganya ini cuma nggak nyampe 6 juta, 5 juta. Ini RAM-nya bisa di-upgrade. Meskipun masih DDR4 tapi RAM-nya masih bisa di-upgrade. Ya. Oke. Mungkin sekian ya. Penjelasan gue di range harga laptop 5 juta sampai 7 jutaan. See you di next video lagi. Gue bakal bahas mungkin satu-satu nih video. Oh iya, gue juga lupa. Ini ada laptop yang lumayan worth it sih. Sekarang dia kerjasamanya sama JKT48, JKT48 nih. Lokal punya Axio Core i3. Core i3-nya yang generasi 12. Oke. Mungkin di video selanjutnya gue bakal ngebahasnya yang ini. Oke, gue bakal nge-reviewnya yang ini. Karena ini udah oke nih, Axio nih makin kesini makin harganya murah, banyak bonusannya juga. Ya, oke, see you, goodbye, sampai jumpa lagi di video-video gue selanjutnya. Thank you.